Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herlianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Ada yang tahu nggak apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai dalam penggunaannya. Atau dalam arti lain, diksi sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah gagasan atau ungkapan. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Nah, kemudian contoh penerapan diksi yang benar dan yang salah bisa dilihat pada dua kalimat berikut. Yang pertama, saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Kemudian yang kedua, saya tinggal mengerjakan PR matematika saja. Nah, pada kalimat yang pertama, itu merupakan contoh diksi yang benar. Kemudian pada kalimat yang kedua, merupakan contoh diksi yang salah. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa ciri-ciri diksi? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai. Misalnya, jika kita tinggal di Jawa, maka lingkungan yang tinggal di daerah tersebut kurang memahami bahasa Minang. Terus yang kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Kemudian yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan. Kemudian, tujuan diksi. Tujuan diksi yaitu agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Kemudian, ada tujuan diksi secara umum, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Kemudian yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun pembaca. Kemudian yang selanjutnya, ada jenis-jenis diksi. Jenis diksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan makna. Yang kedua, jenis diksi berdasarkan struktur leksikal. Jenis diksi berdasarkan makna dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh, Anton membeli kambing hitam hari ini. Kambing hitam di sini maksudnya adalah binatang kambing yang berwarna hitam. Kemudian yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya pada kata atau kalimat. Contoh, Intan menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Jadi kambing hitam di sini maksudnya adalah orang yang menjadi tersangka dalam suatu perkara. Jenis diksi yang kedua adalah jenis diksi berdasarkan struktur leksikal. Dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sinonim atau persamaan kata adalah kata yang memiliki makna sama dengan kata lainnya. Contoh, pintar sama dengan pandai, sampai sama dengan tiba, berdusta sama dengan berbohong. Kemudian, antonim atau lawan kata adalah kata yang memiliki makna yang bertolak belakang dengan kata lainnya. Contoh, benar lawan kata salah, banyak lawan kata sedikit, bahagia lawan kata sedih, sehat lawan kata sakit. Selanjutnya, polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang mengandung banyak makna. Contoh pada kalimat pertama, ayah membawa buah tangan dari Banjarmasin. Kemudian contoh kalimat kedua, adik sangat menyukai buah rambutan. Pada kalimat pertama, kata buah bermakna oleh-oleh.
Pada kalimat kedua, kata buah bermakna buah-buahan. Selanjutnya, homonim. Homonim adalah kata-kata yang bentuk penulisannya dan cara pelafalannya sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Contoh pada kata hak. Kalimat 1, Fatimah mempertahankan hak asuh anaknya. Kalimat kedua, kaki saya sakit setelah seharian memakai sepatu hak tinggi. Pada kedua kalimat tersebut, kata hak memiliki bentuk penulisan dan cara pelafalan yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, homograf. Homograf adalah kata-kata yang tulisannya sama, tapi cara pelafalan dan maknanya berbeda. Contoh pada kata apel. Kalimat pertama, saya suka makan apel. Kalimat kedua, murid SD mengikuti apel pagi Senin. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah kata-kata yang cara pelafalannya sama, tetapi penulisannya dan maknanya berbeda. Contoh pada kata bank. Kalimat pertama, Bang Adi mencuci motor. Kalimat kedua, Ibu pergi ke bank. Kemudian, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lain. Sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili artinya oleh sebuah kata hipernim. Contoh, Ani menanam bunga seperti melati, mawar, dan anggrek. Kata hipernim adalah bunga, sedangkan kata hiponim adalah melati, mawar, dan anggrek. Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan diksi? Semoga dapat dipahami ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.